Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangangkang, teman-teman tim monitoring dari kecamatan yang saya hormati, Ketua BPD, BPD beserta anggota yang kami hormati, Ketua tim gerak PKK Desa, kemudian Ketua RT RW, singkatnya hadirin sekalian, beserta musyawarah perencanaan pembangunan desa khusus yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu bersama bersilaturahim dalam rangka kegiatan musrenbang desa khusus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah disampaikan banyak oleh Ketua BPD maupun Bapak Kepala Desa bahwa terkait dengan kondisi saat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua prihatin ya. Kita semua prihatin. Pemerintah pusat sampai dengan sebagai penyusun kebijakan dan sampai dengan ke bawah semua prihatin Bapak Ibu sekalian. Apalagi bahwa dampak dari COVID-19 atau corona ini itu tidak hanya pada dampak kesehatan, tetapi ada dampak ekonomi. Banyak saudara-saudara kita, terutama yang di kota. Kita alhamdulillah di Karangangkang ini ya mungkin mereng aja ya ini. Tapi kalau tidak ini kita insya Allah makmur lah ya. Pangan kita luar biasa di Kecamatan Binang. Tapi saudara-saudara di kota Bapak Ibu sekalian, manakala mereka mohon maaf ketika di PHK tidak punya pekerjaan lagi, tidak bisa makan, tidak bisa makan. Makanya bantuan itu pemerintah mengkonsep sebuah banyak bantuan terutama diberikan kepada mereka-mereka yang memang mohon maaf tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kades bahwa terkait dengan ini pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa harus menyesuaikan, termasuk sampai dengan anggaran. Saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan anggaran. Anggaran pemerintah daerah saja dirasionalisasi 50%. Rasionalisasi ini pun apa Bu? Bahasanya itu bahasa kasarnya dipotong. Ya. Anggaran kita di APBD kita itu 1 tahun 3 triliun. Pendapatan asli Kabupaten Cilacap hanya diprediksi tahun ini 600 miliar pendapatan aslinya. Ini pun akan terdampak ya, tidak akan sampai 600 miliar. Nah yang bantuan pusat tadi selebihnya adalah bantuan pusat, yang 2,4 triliun adalah bantuan pusat, itu baru dipotong. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan. Terus kemudian dialihkan kepada penanggulangan COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan arahan Menteri Desa, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, bahwa desa juga harus melakukan penyesuaian itu. Penyesuaian tentang APBD-nya. Tadi Pak Kades sudah ngerti penyesuaian APBD-nya akan disesuaikan, ya, akan disesuaikan. Rencana-rencana pembangunannya akan disesuaikan. Ada beberapa pergeseran yang untuk penanggulangan COVID-19 ini. Ya. Yang langsung kemarin yang bansos ya, bansos yang tadinya 100 juta ya Pak Kades, itu kemudian dirasionalisasi atau dipotong menjadi 50 juta saja. Dan 50 juta pun untuk membackup terkait dengan kegiatan COVID-19 ini. Ya, itu dari bansos. Jadi bansos tidak bisa untuk kerjakan lagi yang 100 juta dipotong menjadi 50, yang 50 juta untuk membackup kegiatan COVID-19. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Ini tadi malam saya dengan Pak Kades, seluruh kepala desa Kecamatan Binangun rapat, intinya mulai hari ini hari Senin, dan ini pertama Karangangkang untuk melaksanakan musrenbang khusus ya, terkait dengan perubahan anggaran, dan nanti ada musyawarah khusus ya terkait dengan penetapan calon penerima BLT. Nanti yang mungkin berarti Pak
BPD. Ya, nanti yang musyawarah kedua yang mungkin Pak BPD untuk menetapkan siapa yang akan jadi. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID ini itu banyak memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu sampai dengan ke bawah. Yang masuk DTKS, DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial, data kemiskinan. Dari 11.000 sekian, 4.900 itu mendapat bantuan yang sembako dengan setiap bulan ada 200. Terus kemudian ada PKH di sana. Kemudian ditambahi lagi sama pemerintah pusat untuk sembako ini sekitar 2.500-an, ya, 2.500-an yang kartu sembako perluasan ini insya Allah besok juga akan didistribusikan ke semua desa kartunya yang perluasan. Kemudian ditambah lagi ada yang namanya BST, bantuan sosial tunai. Tadi Pak Haris sudah menunjuk ada dua cara. Cara yang pertama adalah ditransfer langsung kepada rekening yang bersangkutan manakala yang bersangkutan punya rekening. Kalau tidak punya rekening nanti akan diberikan secara tunai. Kemudian masih kurang lagi, nanti ada kartu Jawa Tengah Sejahtera, tapi yang kartu Jawa Tengah Sejahtera itu kita sedikit. Ternyata masih ada lagi yang belum dapat bantuan, dan makanya ini keluarga miskin, ya, saya keluarga miskin, belum dapat bantuan lagi. Kemudian pemerintah pusat melalui Kementerian Desa mengeluarkan kebijakan yang namanya BLT dana desa. Jadi tadinya dana desa yang tadi desa katakan untuk pembangunan ABCDE ternyata harus ada pembatasan. Ada yang memang dikurangi dan ada pembatasan 30% dari dana desa maksimal untuk BLT desa. Ya. Jadi ini 30% ini maksimal, ya. Di bawah masyarakat dapat digunakan untuk BLT. Nanti di dalam musyawarah desa yang dimulai ketua BPD nanti penetapan ini mau 30% atau kurang dari 30% tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tentunya. Nah Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bahwa kalau di Karangangka, Kemojing yang rata-rata masyarakatnya petani yang tidak terlalu terdampak dengan COVID mungkin tidak terlalu terasa ya Pak Kadis ya. Sehingga bantuan ini adalah lebih kepada perhatian pemerintah ya. Ini tadi saya sepakat dengan Pak Kades seperti dosa itu lah ini ya. Tapi ini adalah memang kalau kita memang yang masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, insya Allah juga kita termasuk masyarakat yang mampu, masyarakat yang masih bisa bertahan hidup dengan apa yang kita punya, gitu ya. Tadi saya sampaikan, jadi bantuan-bantuan ini tentunya nanti yang terutama yang didanai dari dana desa yang 30% itu maksimal ya, maksimal 30%. Tentunya kami serahkan kepada pemerintah desa yang untuk menetapkan atau mengkira-kira ya siapa-siapa yang akan dapat, siapa-siapa yang akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan. Tentunya ada skala-skala prioritas ya, ada skala-skala prioritas. Tidak tahu Pak di sini banyak Pak RT Pak Aris atau Pak Dusun atau gimana? Pak RT ya sudah ada apa calon-calon yang mungkin akan disepakati secara bersama. Jadi monggo ya, ini bentuk perhatian pemerintah sekali lagi bagaimana perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Jadi yang tadinya untuk bangun infrastruktur sementara untuk konsumsi dasar masyarakat, yaitu untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti sembako dan lain-lain. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, terlepas dari semuanya, saya ingin mengajak kita berpikir lagi, berpikir sebagaimana berpikirnya orang desa. Yang juga mungkin sekarang kita sudah mulai lupa berpikir orang desa. Dengan kesederhanaan kita, dengan apa yang kita punya, justru inilah yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu. Pada kejadian-kejadian seperti sekarang, saya sampaikan pada kejadian seperti sekarang,
bahwa perekonomian semua turun drastis, ya. Apalagi sektor-sektor jasa, ya, apalagi sektor jasa. Kemudian di kota-kota itu luar biasa, Pak. Jangan misalnya kota di PHK dan udah nggak bisa dapat apa-apa lagi. Kalau kita masih mending kita masih bisa nandur padi, gitu ya. Kemudian bisa menghasilkan sayur juga bisa kita tanam di lahan kita sendiri. Kita masih justru lebih kuat, gitu. Untuk itu, namun demikian, meskipun kita makmur, desa kita makmur, harapan kami tetap nanti ada konsep Pak Kades, konsep lumbung desa diaktifkan lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi kalau setiap desa itu punya persediaan stok pangannya, saya yakin ini akan juga kita lebih ayem lah. Kalau saya kan anak beras, saya cuma dan ayam beras. Itu ya. Jadi ini kita jangan lupa ya, kita stok kita jangan kita jual semua, tapi kita sisakan di desa kita untuk ketahanan pangan kita secara mandiri ya. Ini penting kami mengingatkan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Minimal kita justru masyarakat desa adalah masyarakat yang justru lebih kuat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam kembali lagi kepada musyawarah hari ini, nanti ada perubahan KPD, perubahan APBD. Tadi Pak Kades sudah menyampaikan terkait dengan dana COVID sekitar 46 juta Bapak Kades, ditambah dengan penanggulangan bencana sekian. Semoga dapat disepakati. Yang jelas memang semuanya begitu, ada perubahan anggaran, ya. Terus kemudian musyawarah yang kedua, nanti calon-calon yang sudah didata oleh Bapak Ketua RT, Ketua RW atau relawan COVID, silakan dimusyawarahkan pada kesempatan musyawarah yang kedua. Jadi ini penting perlu disampaikan karena tanggal 8 Bapak Ibu, nama-nama yang calon tadi akan kita kirim ke kabupaten untuk di sana akan diverifikasi, akan dibuatkan virtual account dari Bank BPD, gitu ya. Virtual account siapa Pak? Mungkin aku catat nama lah ya, harus nambah duit itu pokoknya lah ya ceritanya. Bisa dibayangkan. Tapi yang jelas ini akan didata oleh BPD, nicknya akan diambil oleh BPD. Sewaktu-waktu ketika memang harus ada pencairan, ini bisa dibuka. Dan jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini harapan kami musyawarah ini dapat berjalan lancar. Insya Allah saya lagi kita kalau saya nih saya bersyukur saya terus terang baru pertama kali naik ke lantai 2 itu bahkan bolak-balik ke karang-karang di bawah aja, tapi ini baru yang ternyata pemandangannya luar biasa dan semuanya hijau ya. Meskipun di balik hijau ada wereng ya. Itu tahu BPD nanti tahu caranya lah. Saya dulu pernah di Kampung Laut Pak, saya cerita sedikit Kampung Laut. Saya pertanian yang saya galakkan di Kampung Laut itu pertanian organik Pak, pupuknya organik, sampai dengan pestisidanya organik. Waktu itu pernah melakukan namanya walang sangit. Saya rubah orang petani sana itu pakai pestisida organik. Pestisidanya apa? Bawang putih diekstrak, dicampur, semprot apa? Padahal lu nggak semprot tapi baru sih nyemprot mabuk di bawah. Tapi bener ini.